Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fayusi, mahasiswa STKP PGRI Sumeneb, Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang program linear, membahas materi transportasi, khususnya tentang pengujian dan perbaikan program. Di sini kita akan belajar tentang pengujian dan menggunakan metode MODI. Kalau di metode Stedding Stone, kita belajar inti untuk mencari OC adalah membuat lux pada setiap sel. Tapi kalau pada metode MODI, ada beberapa rumus yang harus kita ikuti. Di sini sudah saya tuliskan semua langkah-langkah dalam metode MODI. Terus untuk langkah yang pertama, kita harus mencari bilangan baris dan bilangan kolom dari setiap sel yang terisi, yang memenuhi rumus yang sudah saya tuliskan pada poin nomor 1 kali ini. Nah, baik, untuk langkah yang kedua, di sini jika semua bilangan baris dan bilangan kolom sudah ditemukan, maka kita harus mencari nilai OC yang memenuhi rumus pada langkah nomor 2 ini. Terus kemudian untuk langkah nomor 3, sama dengan metode Stedding Stone, kalau misalkan masih ada nilai OC yang negatif, maka kita harus melakukan perbaikan program. Bagaimana cara perbaikan programnya? Perbaikan programnya itu sama persis dengan metode Stedding Stone, yaitu kita membuat lux pada sel kosong yang nilai OC-nya itu negatif. Kemudian kita isi lux kosong tersebut dengan nilai terkecil pada pojok-pojok lux yang negatif. Intinya di sini untuk perbaikan program sama caranya dengan metode Stedding Stone. Di sini saya ada sebuah contoh. Nah, pada tabel sebelah kiri ini merupakan tabel solusi awal yang kita peroleh dengan menggunakan metode inspeksi. Nah, ketika kita sudah mempunyai tabel solusi awal, sekarang PR kita untuk langkah pertama, kita harus mencari bilangan baris sama bilangan kolom untuk setiap sel yang terisi, seperti itu. Sekarang kita lihat pada tabel sebelah kiri, untuk sel yang terisi di sini ada sel 12 atau baris pertama kolom kedua. Kemudian sel 14, sel 25, sel 31 dan seterusnya. Kita akan mencari bilangan baris dan bilangan kolom dari sel-sel tersebut. Nah, saya sudah sediakan di sebelah kanan tabelnya. Di situ untuk perhitungan untuk mencari bilangan baris dan bilangan kolom. Contoh untuk yang pertama, sel 12 atau B pertama kolom kedua, rumusnya adalah bahwa biaya transportasi pada sel 12 ini merupakan penjumlahan dari bilangan baris pertama dan bilangan kolom kedua. Jadi cara mengingatnya itu mudah. Kita lihat saja indeksnya. Jika 12, maka nanti bila B-nya 1, AK-nya 2. Terus selanjutnya itu menyesuaikan saja baris berapa dan kolom berapa, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah kita tulis semua persamaan dari bilangan baris dan bilangan kolom dari setiap sel yang terisi. Contoh di sini untuk bilangan baris dan kolom untuk sel 14 kita tulis persamaannya. Nah, kemudian untuk sel 34 kita tulis juga persamaannya dan seterusnya. Kita tulis semua persamaannya dulu.
Setelah itu kita tentukan, karena di sini terlalu banyak variabel yang tidak diketahui, maka di sini bisa ambil bahwa B1 itu sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke semua persamaan yang ada. Untuk yang pertama, untuk sel 12, C12 sama dengan B1 ditambah K2. C12 kita punya 2. Kemudian bilangan B pertama itu 0, karena kita ambil bahwa bilangan B pertama yaitu 0. Kemudian ada K2 yang belum kita ketahui, maka kita akan memperoleh nilai K2-nya adalah 2. Nah, kemudian akan mencari misalkan untuk sel 14, berarti biaya transportasi pada sel 14 yaitu 12. Di sini 12 sama dengan B1, B1-nya yaitu 0 dan K4-nya kita tidak tahu. Nah, dari persamaan ini kita peroleh K4 sama dengan 12 dan seterusnya. Kita teruskan sampai semua nilai K dan B itu setiap sel yang terisi itu ditemukan seperti itu. Nah, jika nilai baris dan nilai kolom sudah kita temukan, kita pindahkan ke tabel yang baru. Di sini sudah saya buatkan tabel baru. Tabel yang saya lingkari hijau ini merupakan tabel solusi awal dengan metode inspeksi. Cuma pada kolom paling kanan dan juga garis paling bawah itu kita tambahkan sebuah garis dan kolom untuk bilangan baris dan juga bilangan kolomnya. Kemudian kita isikan semua bilangan baris dan bilangan kolom yang sudah kita temukan tadi. Contoh di situ B1 itu 0 ditemukan tadi, B2 min 16, B3 0, B4 6, dan K1-nya itu 2, K2 2, dan seterusnya. Itu adalah bilangan baris dan juga bilangan kolom yang sudah kita temukan tadi. Kemudian setelah kita menentukan bilangan baris dan bilangan kolom, PR kita selanjutnya kita harus menentukan nilai OC. Nilai OC bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah sudah saya sediakan di tabel paling kanan. Kita mengikuti rumus yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di sini untuk sel kosong ada sel kosong 11, di sini sel kosong 11, maka rumusnya adalah bahwa C11 untuk nilai OC-nya ya. Nilai OC untuk sel 11 sama dengan C11 dikurangi B1 ditambah K1. Jadi untuk baris sama kolomnya itu mengikuti. Berarti ini C11 atau biaya transport kolom 1 baris 1 adalah 30 dikurangi B1. B1 kita peroleh tadi 0. Kemudian ditambah K1. K1 kita peroleh juga tadi 2. Jadi 30 dikurangi 0 ditambah 2. Hasilnya adalah 28 seperti itu. Nah, seperti seterusnya sampai kita dapatkan semua nilai OC dari setiap sel kosong. Nah, setelah nilai OC itu didapatkan semua dari dari setiap sel kosong, kita harus cek apakah masih ada nilai OC yang negatif seperti itu. Kalau masih ada, berarti kita harus perbaiki program. Selanjutnya untuk contoh yang ini kita lihat bahwa masih ada nilai OC yang negatif, yaitu pada sel 35. Pada sel 35 ini nilai OC-nya yaitu min 2. Jadi artinya program atau solusi awal yang kita dapatkan tadi dengan metode inspeksi itu masih belum optimal. Nah, sekarang karena masih ada nilai OC yang negatif, kita harus melakukan perbaikan program.
Tadi OC-nya negatif adalah sel 35 dengan nilai OC adalah min 2. Artinya, jika sel 35 tersebut diisi, maka untuk setiap satu unit barang itu akan mengurangi biaya pengiriman sebanyak 2 satuan. Nah, di sini untuk perbaikan program caranya sama dengan metode Steidinstone. Kita tandai dulu yang akan kita perbaiki, yaitu sel 35. Kemudian kita buat look pada sel 35. Ini looksnya. Nah, kemudian setelah itu tandai plus dan minus secara bergantian dimulai dari sel kosong tersebut. Jadi sel 35 tandanya plus, kemudian di sel sebelahnya negatif, dan seterusnya. Bergantian positif negatif, positif negatif. Kemudian setelah kita tandai dengan plus minus, secara bergantian kita lihat pada pojok-pojok yang tandanya negatif. Itu ada di isian 4, 50, dan 180. Kita pilih nilai yang paling kecil untuk mengisi sel 35. Nah, di sini yang paling kecil adalah 180. Jadi nanti 180 akan kita tambahkan pada sel yang tandanya plus dan dikurangi sel yang tandanya negatif. Nah, di sini diperoleh tadi look seperti ini pada sel 35. Jadi sel 35 kita tambahkan 180, ini hasilnya seperti ini. Kemudian sel yang sebelah kiri itu kita kurangi dengan 180, jadi seperti ini. Kemudian bawahnya karena tandanya plus, berarti kita jumlahkan dengan 180. Kemudian yang terakhir, berarti karena tandanya negatif, berarti kita kurangkan dengan 180. Nah, di sini kita bisa lihat sel 35 yang tadinya kosong jadi terisi. Berarti ini adalah entering variable atau variabel masuk. Kemudian sel bawahnya pada 45 pada baris 4 kolom 5 tadinya terisi kemudian menjadi kosong. Ini merupakan leaving variable atau variabel keluar. Ini merupakan hasil dari literasi 1. Kemudian setelah kita peroleh hasil dari literasi 1, kita cek lagi nilai OC-nya mengikuti langkah-langkah, dan langkah yang pertama kita harus menentukan bilangan baris dan bilangan kolom. Kalau sudah kita menentukan nilai OC dari semua sel yang kosong. Mungkin hanya itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.